Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan akuntansi manajemen Islam. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari akuntansi manajemen. Definisinya sendiri, akuntansi syariah itu merupakan sebuah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sih perbedaannya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Ada beberapa perbedaan yang mendasari akuntansi syariah dan konvensional. Dasar hukumnya pada akuntansi syariah itu berdasarkan dengan hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional sumber hukumnya itu adalah sumber hukum bisnis modern. Sedangkan dasar tindakannya, akuntansi syariah itu dibatasi oleh hukum Allah atau berdasarkan agama. Sedangkan akuntansi konvensional itu dasar tindakannya adalah rasionalisme ekonomis atau sekuler. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, dari segi tujuan akuntansi syariah itu untuk keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Orientasi akuntansi syariah itu adalah kemasyarakatan, sedangkan pada konvensional ialah individu atau kelompok atau kepada owner. Tahapan operasional, perbedaannya akuntansi syariah dan konvensional yaitu pada akuntansi syariah dibatasi dan tunduk pada ketentuan, sedangkan konvensional itu tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi saja. Perkembangan akuntansi syariah itu dimulai pada tahun 1963, di mana pada tahun tersebut di Mesir berdiri sebuah bank yang dinamakan Idgham Local Saving Bank, dan pada tahun 1963 di Mesir pada tahun 1975 itu berdiri Islamic Development Bank, dan ini merupakan organisasi internasional pertama terkait dengan perbankan Islam. Selain itu juga tahun 1978 di Luxembourg dan di Swiss juga mulai berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah di Eropa. Nah, pada tahun 1982 telah berdiri bank syariah pertama di Malaysia. Kemudian di Indonesia 19 tahun kemudian berdirilah Bank Muamalat Indonesia. Nah, pada tahun 1998 itu terdapat 78 BPRS di seluruh Indonesia. Lalu perkembangan akuntansi syariah ini dimulai pada tahun 2007, di mana pada tahun 2007 itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK yang dinamai dengan PSAK Syariah, yang dimulai dengan PSAK 101 itu untuk penomoran pernyataan standar akuntansi syariah. Nah, pada tahun 2010 tercatatlah ada 14 bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan untuk usahanya ada 20 dan BPR syariahnya ada 162. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Karena sebagai seorang akuntan tentunya kita perlu memahami dulu nih transaksi syariah yang berbasis kepada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu kita harus diketahui dulu prinsip Islam dan syariah. Makna Islam itu secara bahasa adalah tunduk dan patuh, sedangkan secara istilah Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jika engkau berkemampuan melaksanakannya, jadi itulah istilah Islam atau definisi Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Nah, dasar-dasar ajaran Islam juga dibangun atas 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sumber hukum Islam dirujukkan dalam menentukan hal dan haramnya semua transaksi. 4 sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, tujuan adanya hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lalu apa pentingnya sih harta yang halal bagi seorang muslim?
Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Huzamfah dan Ibu Hibban, disahihkan oleh Imam Hakim, barang siapa yang mengumpulkan harta dan jalan yang haram, dari jalan yang haram, lalu menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang melekat pada tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten. Kerangka konseptual ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan kerangka dasar itu sendiri yaitu penyusun standar akuntansi syariah, membantu penyusunan standar, lalu untuk menyusun laporan akuntansi syariah, untuk menyusun laporan keuangan syariah, dan menyelesaikan masalah akuntansi syariah. Auditor untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangannya sesuai dengan peraturan akuntansi syariah, dan seterusnya. Terdapat asas-asas pada transaksi syariah. Ada asas persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Lalu suatu transaksi keuangan syariah tersebut juga tidak mengandung 5 hal seperti riba, zalim, maisir, gharar, dan haram. Lalu komponen-komponen laporan keuangan syariah, posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, lab arus kas, laporan fungsi sosial, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, mungkin cuma segitu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa cari sumbernya dari yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.